Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Kevin Tike Aldison, bertugas di Pengadilan Negeri Majene yang merupakan peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Gelombang 4 Angkatan 9 Kelompok 2 tahun 2022. Pada video sebelumnya membahas mengenai berorientasi pelayanan. Di video kali ini saya akan membahas akuntabel dan kompeten. Akuntabel bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Pada bagian akuntabel atau akuntabilitas, seringkali konsep responsibilitas dengan akuntabilitas dipandang sebagai hal yang sama, namun sebenarnya berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Menurut Bovens, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu 1. Peran demokrasi, artinya untuk menyediakan kontrol demokratis. 2. Peran konstitusional, artinya untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, peran belajar, artinya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Terdapat 3 kode etik atau panduan perilaku akuntabel yang perlu dipahami dan diaplikasikan oleh ASN, yaitu 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Core value ASN selanjutnya yaitu kompeten. Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kompeten dapat difrasakan sebagai yang memiliki kompetensi. Kompetensi itu sendiri terdiri dari 3 bagian penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan fokusnya kepada knowledge, apa yang ada di pikiran. Keterampilan fokus kepada menerapkan knowledge, dan sikap menggambarkan bagaimana perilaku dari yang memiliki kompetensi. Terdapat 3 standar kompetensi ASN, meliputi 1. Kompetensi teknis dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kedua, kompetensi manajerial dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Dan ketiga, kompetensi sosial kultural dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman interaksi dengan masyarakat majemuk. Untuk meningkatkan kompetensi diri, maka perlu diadakan pembelajaran secara terus-menerus dengan beberapa cara, yaitu pendekatan net-centric, yaitu pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari internet. Kedua, pendekatan dengan melakukan konektivitas dalam basis online network. Ketiga, pendekatan sumber keahlian para pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain. Keempat, pendekatan jejaring informal. Kode etik atau panduan perilaku kompeten. Pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kedua, membantu orang lain belajar. Ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Demikian resume dari agenda 2, materi akuntabel dan kompeten. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.